Nah, kalau kalian milih tempat lain, ya kalian juga harus pastikan kira-kira apa saja nih akses transportasi yang bisa ditempuh dari lokasi apartemen kalian. Halo teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Pada hari ini saya akan ceritakan tentang apa saja kriteria dari kita dalam memilih apartemen yang ada di kota Jakarta ya terutama ya. Nah, sekarang dunia sudah semakin efisien ya, begitu banyak pekerjaan yang dulunya kita harus kerjakan secara manual, tapi sekarang dengan bantuan teknologi, dukungan teknologi, ya kerjaan kita makin bisa lebih cepat dan lebih bagus ya selesainya ya, lebih ya tadi seperti yang saya bilang efisien gitu ya. Nah, tapi percaya nggak teman-teman semua ya, kita bukannya semakin santai dalam bekerja, tetapi makin sibuk, makin padat jadwal kita, makin banyak hal-hal yang harus kita kerjakan supaya semua rencana-rencana kerja kita bisa selesai tepat waktu dan tepat hasilnya. Seiring dengan kebutuhan kita untuk bisa menyelesaikan begitu banyak pekerjaan dalam waktu singkat, ya kita juga harus memilih properti-properti yang sesuai dalam menunjang hal tersebut. Nah, saya akan share setidaknya ada 4 hal yang kriteria yang tepat ya untuk apartemen tempat tinggal kita sebagai pilihan kita. Nah, saya akan share terutama mengacu pada lokasi kita yang ada di tengah-tengah kota Jakarta, tepatnya di Central Business District. Ya, walaupun sebagian teman-teman yang lain mungkin kerjanya tidak dekat ke tengah kota Jakarta, lebih dekat misalnya ke Jakarta Selatan atau kepada Indah Kapuk misalnya, ya tetap saja ya berarti kalian bisa pilih di lokasi tersebut. Tapi saya akan share terutama bagi kita semua yang berlokasi di tengah-tengah kota Jakarta. Nah, sebelum saya share, nah baiknya teman-teman bisa like dan subscribe dulu ya supaya teman-teman mendukung channel ini, juga kalian bisa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, kita masuk ke hal yang pertama, yaitu akses dari tempat tinggal kita ke tempat kerja kita. Jadi kita bisa tentukan dulu ya, misalnya kantor kita apakah berada di lokasi Kuningan atau Gatot Subroto, Senayan atau sekitarnya. Nah, lebih banyak kita di kantor atau kita juga lebih banyak mobile, itu juga tentu saja akan menentukan. Ya tentu saja tadi saya juga sudah sampaikan bahwa ya ketika kita banyak melakukan kerjaan secara online, itu juga menuntut kita supaya kita harus lebih dinamis dan bisa bergerak lebih cepat. Tentukan juga apakah tempat tinggal kita itu bisa kita capai hanya dengan berjalan kaki ya, atau kita perlukan beberapa akses transportasi seperti itu. Nah, kita masuk ke hal yang berikutnya. Nah, pastikan juga waktu tempuh yang ditempuh itu cukup singkat, sehingga meskipun kalian bisa mengerjakan pekerjaan secara mobile ya, tapi kalian tidak kehilangan banyak waktu karena kemacet dan lain sebagainya. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Yes, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu kita bicara tentang fasilitas. Nah, fasilitas ini juga saya bagi dua, yaitu pertama adalah fasilitas yang ada di dalam apartemen. Pastikan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam apartemen itu juga mendukung kerjaan kalian ya, aktivitas kalian sehari-hari, seperti olahraga, seperti minimarket, termasuk
rumah sakit atau misalkan P3K ya, minimal, atau klinik juga bisa seperti itu. Nah, kemudian juga tidak lupa dengan hal-hal yang cukup simpel seperti ATM ya, terus kemudian juga salon dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kalian keluar apartemen itu juga kalian harus pertimbangkan fasilitas seperti pusat kebugaran ya, atau pusat pembelanjaan yang lebih besar, dan kemudian tadi juga ada rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Ya, jadi pastikan dulu hal-hal itu semua bisa terpenuhi di lingkungan apartemen kalian. Yes, kita masuk ke poin yang nomor 3, yaitu pastikan lokasi apartemen kita berdekatan dengan akses transportasi. Nah, kalau kalian pilih lokasi apartemen di area CBD, ya itu sudah pasti akses transportasi publiknya sangat lengkap ya, mulai dari MRT, ada LRT, dan juga ada Transjakarta. Jadi kalaupun kita tidak memakai kendaraan pribadi, tidak bisa karena peraturan lalu lintas seperti ganjil genap dan lain sebagainya, nah kita masih bisa menempuh ke tempat-tempat lain ya, itu dengan mudah karena begitu lengkapnya fasilitas transportasi yang ada di sana. Nah, kalau kalian pilih tempat lain ya, kalian juga harus pastikan kira-kira apa saja nih akses transportasi yang bisa ditempuh dari lokasi apartemen kalian. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir, poin nomor 4, yaitu hal yang harus kita pertimbangkan adalah pusat hiburan atau pusat rekreasi. Jadi, pastikan juga lokasi rekreasi yang ada di sekitar apartemen kita itu cukup lengkap ya, mulai dari kafe, mulai dari mall ya, kemudian juga untuk fashion store dan lain sebagainya itu tersedia lengkap ya di lingkungan apartemen kita, sehingga kita juga semakin menikmati ya, semakin enjoy untuk ada di dalam tinggal di apartemennya, juga kita merasa tidak terbebani untuk tinggal di waktu yang lama. Nah, itulah semua hal-hal yang harus kita pertimbangkan dan kita pastikan ya, karena membeli apartemen itu juga penting buat kita bahwa lokasi yang kita pilih ditunjang fasilitas yang lengkap, sehingga apartemen tersebut terus terjaga nilainya dan kita juga akan mudah menjualnya suatu saat nanti ya. Oke, sekian share dari saya hari ini. Bagi kalian yang merasa bermanfaat ya, sekali lagi kalian bisa share, juga aktifkan notifikasinya. Bagi kalian yang ingin bertanya, kalian juga bisa komen di bawah ini, atau jika ingin berdiskusi lebih lanjut, kalian juga bisa join komunitas dengan klik link di bawah ini. Ya, sekian, terima kasih. The Martens Community, your next home starts here.